Assalamualaikum Mas Adis. Waalaikumsalam, Bang Karni. Senang sekali bisa nyambut Bang Karni di rumah. Ya udah berapa kali kan kita tentu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ketemu hari ini. Lah, saya ya bersyukur dapat ketemu. Kenapa? Karena udah lama hasrat untuk wawancarain Mas Adis yang tertunda-tunda dan baru hari ini bisa tercapai. Saya ingin nanya kesibukan terakhir Mas Adis sekarang apa? Saya terpaksa panggil Mas. Sebelumnya kan Mas memang harus Mas, Bang. Pak Gubernur. Gini, sebetulnya kalau ditanya kesibukan sekarang itu lebih banyak memang pertemuan-pertemuan. Hanya saja dulu, Bang, dulu itu kegiatan kami sesibuk-sibuknya itu ada di Jakarta. Ya. Jadi kalaupun mau nyelip-nyelipin itu masih bisa, Bang, karena orangnya ada di Jakarta, Bang. Oh, ya, kalau sekarang itu karena problemnya sebagian tidak di Jakarta. Jadi kalau dulu kita di antara waktu-waktu udah diambil 1 jam belokin masih bisa tuh, karena masih di sini. Nah, sekarang banyak kegiatan yang saya harus kerjakan malah di luar Jakarta. Ya. Dan itulah yang kemudian membuat seringkali jumlah hari di Jakarta jauh berkurang dibandingkan dulu. Ya, agak jauh lah pasti. Dan itu juga bikin gerah orang saya lihat. Artinya ada yang anggap Mas tadi sudah mencuri start. Ada juga berapa kali peringatan saya lihat untuk tidak menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Apa tanggapan Mas Adis? Saya kemana-mana silaturahmi, ketemu orang, berdiskusi, dan kemudian kalau bicara di banyak daerah, ya memang saya sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk bertemu dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu adalah hak saya, apapun statusnya. Saya sebagai dinominasikan atau tidak dinominasikan boleh-boleh saja. Jadi saya melihat saya selama ini mentaati semua ketentuan aturan hukum, kemudian bisa berkumpul dengan siapa saja juga dilindungi undang-undang. Kita kan boleh ketemu siapa saja di mana saja, selama tidak menimbulkan efek-efek yang melanggar peraturan. Kemudian terkait dengan tempat ibadah, ya saya seorang Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadat, sholat 5 waktu, termasuk kalau Jumat ya saya Jumatan. Dan ketika Jumatan di situ kemudian orang berkerumun rame, di luar kendali saya. Lain kalau saya di sana memberikan ceramah, kemudian berkampanye, tidak ada. Atau mengundang orang-orang itu untuk datang. Atau tidak, ya yang kita kerjakan adalah ya kita datang, kemudian orang datang di situ juga ya itulah fenomena yang terjadi gitu ya. Gitu sih Bang. Yang terakhir itu yang ramai juga Mas Adis itu kan diharapkan banyak masa ya, untuk menjadi antitesa dari pemerintah sekarang. Dan terakhir malah kabarnya Mas Adis tetap mendukung IKN untuk diteruskan. Padahal kan oposisi kan lebih cenderung itu nggak usah diteruskan karena dianggap pemborosan dan negara juga APBN-nya udah kesulitan. Ya, kalau saya sederhana, yang kami tawarkan adalah memang perubahan. Dan perubahan ini itu komponennya banyak. Kemudian saya sering sampaikan semuanya, di dalam bicara tentang perubahan itu ada 4 unsur. Ada hal apa yang yang perlu diteruskan. Teruskan itu ditingkatkan, perubahannya menjadi peningkatan. Kemudian yang kedua, hal apa yang harus dikoreksi. Yang ketiga, hal apa yang tidak perlu diteruskan, itu dihentikan. Kemudian hal keempat, hal baru apa yang harus dibawa. Jadi dalam semua urusan, kemarin ketika di Jakarta juga begitu Bang. Itu ada, saya melihat setiap kali
kita berbicara tentang kebijakan, bicara langkah, ada 4 aspek yang harus kita nilai. Nah, jadi terkait dengan IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua, ini adalah sebuah undang-undang, selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan atas itu. Jadi bukan gagasan tok kan, tapi udah berupa undang-undang. Iya, lain kalau itu masih gagasan kita berdiskusi sekarang. Ini undang-undang. Ya artinya udah melangkah lebih jauh, tapi dalam hal ini kan orang juga tahu bahwa anggarannya belum. Ya. Yang investor yang mau masuk banyak yang membatalkan. Ini kamu dilema atau handicap yang akan ditemuin kalau itu diteruskan. Ya, semua yang menyangkut eksekusi itu diputuskan ketika kita sudah bertugas, Bang. Pada saat itu kita lihat anggarannya ada, ininya ada, sumber dayanya ada. Tapi prinsipnya adalah undang-undangnya itu dilaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa pada waktu itu dilihat nih. Seperti apa? Waktunya, prioritasasinya seperti apa. Jadi itu di level eksekusi sebetulnya percakapannya. Dan menurut hemat kami memang kalau kita membangun sebuah fasilitas milik negara, ya harus menggunakan kekuatan negara supaya dia mencerminkan prinsip keberdikarian, kemandirian. Karena itu milik negara. Kalau kita mau membangun sesuatu yang milik negara, ya dengan kekuatan negara. Dan itu menurut saya prinsip penting sesungguhnya. Karena ini berbeda dengan kalau kita membangun sebuah kawasan yang akan digunakan untuk hunian masyarakat. Nah, di situ kita berbicara tentang swasta, private. Tapi kalau sesuatu milik negara, nah bagaimana caranya nanti kita pikirkan. Tapi prinsip dasarnya pada fase ini adalah selama ini menjadi undang-undang, maka undang-undang itu ditaati. Jadi nggak ada rencana undang-undang itu begitu Mas Anies naik diganti atau kalau pada fase ini jawaban saya itu, Bang. Jadi kita melihat ini undang-undang dilaksanakan. Baik.